Surah 16 ayat 97 bunyinya begini. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Artinya, siapa yang beramal saleh, perbuatannya baik, dia juga jadi baik, saleh, patuh kepada Allah, dari laki-laki dan perempuan, dan dia dalam kondisi beriman. Karena kalau orang kafir, mereka Bapak Ibu sekalian melakukan kebaikan, maka tidak akan bermanfaat kecuali di dunia. Misalnya kalau ada orang kafir, bakti sama orang tuanya, bantu orang susah, itu manfaatnya cuma di dunia saja. Di akhirat nggak ada. Makanya kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh Al-Qurtubi dalam kitab beliau Al-Tadhkirah tentang masalah kehidupan akhirat, kematian, surga dan neraka, beliau menukil sebuah riwayat yang berbunyi, ya kata Nabi SAW, kalau orang kafir itu Allah Subhanahu Wa Taala akan mudahkan kematiannya agar menghabiskan semua kebaikannya selama di dunia. Jadi yang pernah dia bakti sama orang tua, yang pernah dia bantu orang susah, dia jenguk orang sakit, karena dia tidak beriman maka tidak akan bermanfaat itu kecuali cuma di dunia. Dan Allah habiskan semua. Ya Allah kasih dia misalnya ke pasangan, keturunan itu karena ada kebaikan dia lakukan. Tapi tidak akan dibawa ke akhirat. Sementara orang mukmin pada saat dia meninggal akan terlihat ada keringat di keningnya. Ya, itu menandakan Allah akan menghabiskan dosa-dosanya dengan ujian tersebut. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Baik, kita akan masuk ke tema kita Bapak Ibu sekalian. Tema kita pada kesempatan ini ya berjudul Jadilah Hamba yang Saleh. Saya mau tanya dulu di awal pembukaan tema kita ini Bapak Ibu sekalian. Kira-kira untuk apa Bapak Ibu datang ke sini? Saya mau dengar dari Bapak-Bapak dulu. Ada yang bisa jawab? Kira-kira datang umroh ini, datang ke Mekah ini untuk apa? Hah? Ibadah. Oke, ibadah. Untuk jadi apa? Enggak ada Bapak-Bapak punya jawaban. Kayaknya harus disiapin snack ini. Mana tim? Udah dijawab tadi. Untuk ibadah. Ibu-ibu, kira-kira ibu tanya nggak diri sendiri, untuk apa datang ke Mekah ini? Oke lah, untuk ibadah. Oke, ibadah ini untuk jadi apa? Itu dia, menjadi soleh. Tujuan kita, supaya kita menjadi orang-orang yang lebih dekat kepada Allah. Benar nggak? Ya kan? Terbukti kita azan ke masjid. Kan kerja kita cuma itu ya? Sholat, ya kan gitu. Mungkin nanti malam kita kegiatan sosial gitu. Kita pengajian seperti ini. Umumnya semua perbuatan yang baik. Jadi tujuannya sebenarnya untuk menjadikan kita laki-lakinya orang yang soleh, perempuannya adalah soleha. Ini tujuannya. Nah, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk merenungi masalah ini. Tolong jangan ibadah-ibadah yang sudah kita kerjakan di sini, Bapak Ibu seperti cuma menjadikannya sebuah kenangan di Mekah atau di Madinah. Pulang Indonesia dilupain semuanya. Sayang sekali. Bawa oleh-oleh mahal ini pulang ke Indonesia. Ya. Kalau Bapak Ibu bisa merasakan ketentraman jiwa dengan ibadah di sini, maka bawa itu ke Indonesia. Baik, kita kembali ke judul kita Bapak Ibu sekalian. Jadi sebenarnya target kita datang ke sini, Bapak Ibu keluarin uang, luangin waktu, ya, tinggalin pekerjaan, tinggalin keluarga, tinggalin negeri kita untuk menjadi orang yang lebih dekat kepada Allah. Bahasa sederhananya laki-laki yang soleh, perempuan yang soleha. Nah, ini jadi tema kita. Judul kita adalah Jadilah Hamba Allah yang soleh bagi laki-laki dan soleha bagi perempuan. Baik, saya akan membahasakan Bapak Ibu sekalian supaya lebih jelas tentang tema ini. Menjadi orang yang soleh dan soleha, laki-laki soleh, perempuan soleha, adalah sesuatu yang sangat indah. Sangat baik. Terbukti, coba Bapak Ibu renungi, kita sebagai orang soleh, kita bisa makan ya? Benar nggak? Bahkan kita bisa pilih makanan yang enak kan? Yang penting konsepnya halal. Benar nggak? Kita boleh minum, kita boleh bekerja, ya. Kita bahkan datang yang teman-teman pakai bisnis kelas atau pakai pesawat, ya, walaupun ekonomi tapi yang bagus, yang direct misalnya. Kita pakai hotel bintang 5, kita pakai kendaraan yang bagus, kita pakai baju yang bagus. Semua itu boleh dalam Islam. Kalau seandainya Bapak Ibu sekalian orang yang soleh atau soleha ini tidak boleh menikmati dunia ini, maka mungkin wajar orang melakukan atau meninggalkan soleh. Misal gini, kalau Anda menjadi orang yang soleh dan soleha, nggak boleh makan daging, ya, nggak boleh minum minuman dingin misalnya. Kalau kita lagi musim panas dan kita pengen nikmatin,
Nggak boleh tidur di hotel bintang 5. Nggak boleh punya jabatan. Contoh. Maka mungkin orang tidak mau jadi orang soleh dan soleha. Tapi ini masalahnya kita bisa. Bukan tidak bisa. Bahkan luar biasanya orang soleh dan soleha ini. Mereka menikmatin itu. Dalam kondisi mereka sudah menikmatinya. Mereka juga dapat pahalanya. Bapak Ibu kalau makan enak ini. Baca bismillah. Dapat pahala. Tangan kanan dapat pahala. Gitu kan? Kemudian juga kita niatkan memberikan hak jasad, dapat pahala. Tambah lagi mau dapat ekstra pahala, berikan kepada orang lain, berbagi makanan kepada orang lain, pahala. Jadi kita sudah nikmatin makanan itu, kita juga dapat pahalanya. Dunianya kita dapat, akhirat kita dapat. Itu kan poin yang mesti kita garis bawahi ya. Kalau seandainya orang soleh itu nggak boleh makan daging, padahal itu dibutuhkan proteinnya buat tubuh misalnya. Nah itu masalah. Sementara Allah berikan kita nafsu mau makan daging itu kan. Tapi dia dibolehkan. Yang dilarang itu hanya sebagian kecil. Coba bayangkan Allah haramkan kita makan babi. Allah perlihatkan ini loh babi. Ini wujudnya, ini suaranya, ini disilakan dalam bahasa Indonesia babi, dalam bahasa Inggris ini, dalam bahasa Arab itu, misalnya dalam bahasa Perancis ini dan itu. Misal contoh. Supaya kalian tahu ini loh yang Allah tidak izinkan. Tapi selain babi diganti. Oke, babi nggak boleh ya. Supaya jangan ini sebagai ujian dari Allah. Tapi Allah ganti. Gantinya sapi, kambing, ayam, kelinci, semua hewan air halal. Babi datang hanya untuk ujian. Ya. Dan jangan sampai hari kiamat kita mengatakan, ya Allah engkau haramkan babi tapi saya tidak tahu mukanya babi seperti apa. Saya nggak tahu suaranya seperti apa. Nah ini loh babi nggak boleh dimakan ya. Sebagai ujian. Mirip Bapak Ibu kalau kerja di kantor. Kantor akan mengatakan ini loh pekerjaan kamu 1, 2, 3, 4, 5 kau kerjain aku akan dapat bonus ini misalnya. Tapi ingat ya jangan kamu kerjakan yang ini. Jangan telat kerja misalnya karena ini akan kena hukuman. Nah ini sebenarnya perusahaan tidak menjadikan target Bapak Ibu sekalian untuk kita melanggar. Benar nggak? Targetnya adalah bagaimana kita menjadi seorang staf yang berprestasi. Supaya kita dapat fasilitasnya. Kita nggak ada masalah, perusahaan tidak ada masalah. Tapi perusahaan tetap ingatkan. Tapi kalau kamu telat atau kamu kerjakan yang tidak disuruh atau apa saja kamu akan kena nanti hukuman. Ini hanya untuk sebagai peringatan. Nah seperti itulah yang diharamkan. Jadi yang diharamkan itu sedikit sekali. Di saat Allah haramkan khamr, minuman keras tidak boleh. Perhatikan Allah ganti dengan apa? Susu, air putih, madu, jamu, banyak yang lainnya. Maka kenapa harus khamr? Gitu kan? Di saat Allah haramkan apa saja misalnya, Allah ganti. Selalu ada solusinya. Bukan tidak ada solusinya. Ini poin agar kita bisa memahami ya Bapak Ibu sekalian. Baik. Yang perlu kita garis bawahi, kalau orang menjadi yang patuh, soleh laki-laki dan soleha perempuan, berarti dia sangat dekat sekali dengan fasilitas yang Allah janjikan. Mirip tadi kalau orang bekerja di perusahaan, kalau pegawai itu berprestasi, on time kalau datang, mengerjakan pekerjaan dengan baik, ya dia loyal dengan perusahaan, maka pasti fasilitas yang dijanjikan akan dikasih. Gaji atau payrollnya misalnya, atau bonusnya, apalah, semua akan dikasih. Semua akan dikasih. Nah seperti itulah kurang lebih orang kalau soleh dan soleh akan dikasih. Disehatkan tubuhnya, dipanjangkan umurnya, diberkahi rumah tangganya, diberkahi rezekinya. Ada satu orang syekh di Saudi ini, pernah kejadian dia lagi pergi sama murid-muridnya naik kapal. Kemudian di tengah lautan subhanallah kapalnya dihantam oleh ombak dan hampir tenggelam. Tadinya syekh ini mungkin sudah 70 tahunan dan dia dalam kondisi bersahaja sekali orangnya. Tidak kelihatan kalau punya keterampilan gitu. Maka dia pun pada saat kapal itu mau tenggelam, dia lepas jubahnya, kemudian dia bisa menyelamatkan semua murid-muridnya, bahkan dia bisa banyak mengangkat barang-barang, dia menyeberang ke pulau terdekat, lalu balik lagi begitu terus. Setelah selesai semua murid-muridnya bilang, Masya Allah Syekh, dari mana kekuatan ini? Kami nggak pernah sangka kalau Anda punya keterampilan seperti ini. Maka jawaban dia apa? Saya belum pernah menggunakan tubuh saya ini dalam kemaksiatan kepada Allah. Sehingga Allah berkahi. Ya, para ulama-ulama di sini, Bapak Ibu sekalian, kalau Anda masuk ke dalam Masjid Haram, dengarin ada mikrofon terdengar suara, atau di Masjid Nabawi kemarin, itu kalau kita mendekat lihat syekhnya, mungkin sudah putih semua jenggotnya. Tapi subhanallah suaranya lantang, badannya sehat. Ya. Kemarin saya sempat kunjungi salah satu guru kami di Bandung, Dr. Saleh Suhaimi, hafizahullah, umurnya sudah 83 tahun. Beberapa tahun yang lalu beliau sempat menikah dengan salah satu orang kita, orang Indonesia, salah satu istri beliau, itu kebetulan murid kami dari Sulawesi, dari Buton.
Dan sampai sekarang masih sama-sama, Masya Allah, semoga Allah langgengkan rumah tangga mereka dan dikarunia seorang anak wanita. Tapi dari pertama Syekh itu menikah sekitar umur 58 tahun dan sampai sekarang sudah 83 tahun, saya lihat sama. Giginya nggak ada yang ompong, fisiknya masih kuat, ya, cara ngomongnya sama, Masya Allah sekali. Ya. Allah SWT berkahi. Nah ini keberkahan kalau saya lihat karena adanya ketaatan kepada Allah SWT. Allah berkahi. Begitu juga sebaliknya, orang yang melanggar hukuman Allah Subhanahu wa taala, larangan Allah, maka sangat dekat dengan ancaman Allah. Oleh karena itu menjadi orang soleh akan sangat dekat dengan rahmat, orang yang melakukan pelanggaran akan sangat dekat dengan hukuman. Nah seperti itu memahaminya. Baik Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya minta Bapak Ibu tolong buka ini aplikasi Al-Quran ya, kita coba tadabbur beberapa ayat. Coba lihat pertama dalam surah Shaf, surah nomor 38 ayat 28. Bunyinya, Am naj'alul ladzina amanu wa amilus solihati kal mufsidina fil ardi am naj'alul muttaqina kal fujjar. Apa artinya? Ya. Apakah kami akan menjadikan sama antara orang-orang yang beriman dan beramal soleh? Ini kalau pegawai di kantor, staf yang prestasi, soleh. Allah bilang perintah, ya kerjakan. Wajib atau sunnah. Allah larang haram atau makruh ditinggalkan. Apakah kami akan menjadikan orang beriman dan beramal soleh itu sama dengan orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi? Atau kami samakan antara orang-orang yang muttaqin, orang yang patuh, dengan orang-orang yang fujar, para pelanggar? Maksudnya Allah mengajak kita berpikir, gak mungkin sama, mustahil. Pasti orang yang patuh, orang yang prestasi akan diberikan fasilitas, dan orang yang mendurhaka pasti akan diberikan hukuman. Kemudian juga dalam surah Ghafir, surah nomor 40, ayat 58. Surah nomor 40, ayat 58 yang berbunyi, وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ. Ini dalam surah Ghafir, surah nomor 40, ayat 58. Terjemahannya, tidak akan mungkin sama antara orang yang buta sama orang yang melihat. Gak mungkin sama. Kayak kita sekarang Masya Allah. Semoga Allah jaga penglihatan kita bisa melihat. Kita bisa tahu warna apa depan kita. Kita tak bisa tahu wajah orang depan kita. Kita bisa luar biasa dengan mata. Ini nikmat yang besar sekali. Alhamdulillah. Maka Allah mengatakan tidak mungkin sama antara orang buta sama orang melihat. Orang kita tutup kelopak mata kita gak bisa lihat. Maka kita tidak bisa tahu apa-apa di depan kita. Kita tidak bisa lihat warna. Tidak bisa lihat wajah orang di depan kita. Tidak bisa lihat itu bahaya atau manfaat buat kita depan mata gitu kan. Allah mengatakan tidak mungkin sama antara orang yang buta dengan orang yang melihat, dan begitu pula tidak mungkin sama antara orang yang beriman dan sibuk beramal saleh dengan orang yang pelanggar, musyi. Ya. Sayang sangat sedikit kalian merenungi atau memikirkan itu. Jadi ini landasan pertama ya. Jadi jangan Bapak Ibu bilang, oh saya kalau jadi orang baik, orang soleh, solehah ini saya dapat gak sih fasilitas? Mungkin nanti saya tinggalkan pekerjaan ribawi atau saya tinggalkan perbuatan ini dan perbuatan itu, lalu kemudian saya bisa hidup gak ya? Pasti bisa, itu jaminan. Ini inti bahasan kita. Jangan pernah ragu kalau berada di jalan Allah kemudian kita anggap kita gak dapat apa-apa. Enggak, kita akan dapat banyak hal. Ada yang kita sebutkan di kesempatan kita ini, minimal ada 17 poin yang Bapak Ibu dapat kalau Bapak Ibu jadi orang soleh atau solehah. Ya. Kemudian di selanjutnya, di dalam surah Al-Jathiyah, surah nomor 45 ayat 21. Surah nomor 45 ayat 21. Yang bunyinya, Am hasibal ladina ijtara'us sayyiati an naj'alahum kalladina amanu wa amilus solihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang yang melakukan dosa-dosa itu, mereka mengira kami akan samakan mereka dari sisi fasilitasnya segala macam dengan orang yang beriman dan beramal soleh, baik semasa hidup mereka atau mati mereka, semasa hidup sama, dengan mati juga sama. Sangat buruk apa yang mereka sangka itu. Kalau Bapak Ibu bermodalkan kesolehan saja, maka sudah cukup Bapak Ibu. Walaupun rumahnya sederhana, walaupun makannya biasa, Allah berikan ketenangan jiwa yang luar biasa. Berapa banyak orang yang pelaku pembangkang dan maksiat kepada Allah, akhirnya yang terjadi, mereka tidak taubat kepada Allah, walaupun rumahnya mewah segala macam, tidak ada ketenangan jiwa. Maka itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini. Dalam hidup pasti akan dibedakan. Begitu juga pada saat mati. Orang-orang yang soleh dan soleh matinya bagus. Ya. Sementara orang yang berlaku dosa, tidak taubat kepada Allah, maka matinya buruk.
Jadi hidupnya berbeda, matinya juga berbeda. Bapak Ibu kalau mau tahu dirinya baik atau tidak bisa jadi tolok ukur begini. Ini sederhana, ini tolok ukurnya. Coba bayangkan kalau kita meninggal sekarang, sudah mati ajal datang, kira-kira penilaian orang di sekitar kita, kita baik atau tidak? Kalau orang bilang begini, oh bapak itu, oh orangnya baik sekali tuh, dia selalu sholat di masjid, dia suka sedekah, dia senyum, dia ramah. Oh ibu itu suka baca Quran, ibu itu suka berzikir, ibu itu suka bakti sama orang tuanya. Kita udah bisa tahu, sementara kita hidup. Kita udah bisa tahu. Dan kita bayangkan kalau kita meninggal, kira-kira orang sekitar kita bilang buruk misalnya. Oh bapak itu, ibu itu syukur dia mati. Bisa. Suka ganggu orang, suka gosipin orang, suka ambil haknya orang, suka menipu, suka utang gak bayar dan itu sudah tahu. Itu. Jadi Allah mengatakan hidupnya beda, matinya beda. Dan begitu juga Bapak Ibu sekalian kita tahu orang-orang sebelum kita, Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka, ya. Itu justru karena mereka tidak saleh dan salihah. Mereka jauh dari agama ini. Mereka selalu berpikir hanya yang ada pelanggaran dan pelanggaran terus. Tidak ada taubatnya, tidak ada kembali kepada Allah. Bahkan kosong dari amal saleh. Perlu saya kasih satu timbangan amal dulu ya, supaya kita faham. Kalau kita punya dua timbangan Bapak Ibu sekalian, yang satu amal saleh, yang satu dosa. Kalau ini masih berimbang, sholat, puasa, ya seterusnya, tapi dosanya juga masih jalan dan dia tidak taubat, maka nanti khusyuknya dalam ibadah hilang, keinginan semangat untuk konsisten hilang, dan dosanya juga tidak enak. Karena dua-duanya berjalan. Gitu kan? Kalau orang selama ini tidak khusyuk dalam sholat, maka dia harus introspeksi diri di situ. Ya. Kalau ini masih sama berimbang, maka susah. Ya. Kalau dosanya lebih berat, lebih banyak dikerjakan, amal solehnya ringan, ini lebih parah lagi. Lalu harus seperti apa supaya kita merasakan nikmatnya iman? Harus amal soleh kita yang naik, dosa kita yang hilang. Minimal dia ya rendah gitu ya. Amal soleh kita banyak. Maka di situ baru Bapak Ibu bisa merasakan kenikmatan ibadah itu sendiri. Ya. Jadi dosa itu ibaratnya seperti racun. Kalau kita punya satu gelas susu, susu ini sehat, steril. Tapi di tetesnya satu tetes racun. Bisa ngerusak semua susu nggak? Nah seperti itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala ya, juga memuji nabi-nabinya ya, dan orang yang mengikuti para nabi-nabi karena mereka soleh. Dan menggambarkan bagaimana kehidupan mereka itu di dunia mereka bahagia, di akhirat juga mereka akan bahagia. Ya. Seperti misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan setelah menyebutkan nabi-nabi, kullun minas salihin, dalam surah Al-An'am surah nomor 6 ayat 85. Setelah sebutkan nabi-nabinya, Allah mengatakan semua mereka itu adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang patuh. Mereka bahagia rumah tangganya, mereka punya keturunan yang bakti, mereka mendapatkan rezeki, di dunia mereka selamat, di akhirat mereka selamat. Ya. Contoh yang jelas Nabi SAW dan para sahabatnya, karena mereka menjadi orang yang saleh, mereka bahagia di dunia. Sampai sekarang dikenang terus kebaikan-kebaikannya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, dan sahabat-sahabat juga, sahabat Nabi banyak sekali. Di dunia mereka bahagia, di akhirat mereka juga bahagia. Nah, sementara Abu Jahal, Abu Lahab, tokoh-tokoh Quraisy yang dulu mungkin orang kayanya Mekah, punya harta melimpah, dikenang masa itu saja. Sekarang dikenang semua keburukannya. Rumahnya sudah hilang, nggak ada lagi yang bisa dikenang dari apapun yang dia lakukan kecuali keburukan saja. Nah begitu, orang kalau ikutin orang-orang yang baik soleh ini akan sama kesudahannya, orang yang ikuti orang buruk akan sama kesudahannya. Nah ini poin harus kita fahami baik-baik. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita juga melihat surah Al-Ankabut surah nomor 29 ayat 3. Al-Ankabut surah nomor 29 ayat 3. Am hasibal ladina ya'maluna sayyiati an yasbiquna sa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang terus berbuat dosa itu, kufur kepada Allah, syirik kepada Allah, ya mereka mengira bahwasanya mereka akan luput dari hukuman kami? Sungguh sangat buruk apa yang mereka sangka itu. Ya. Jadi kalau kita melakukan pelanggaran berarti kita harus tahu diri kita sangat dekat dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau kita menjadi orang soleh dan soleha, patuh kepada Allah, mengerjakan semua perintah, meninggalkan larangan, maka secara otomatis kita akan sangat dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya akan sebutkan apa saja yang Bapak Ibu dapat kalau menjadi orang soleh atau soleha. Yang pertama, Bapak Ibu akan mendapatkan kehidupan yang penuh dengan ketentraman. Ya, dipenuhi kebutuhannya. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah An-Nahl, surah nomor 16 ayat 97. Surah nomor 16 ayat 97.
Bisa dilihat ya kalau mau lihat aplikasi Al-Qur'annya, An-Nahl 16 surah 16 ayat 97 bunyinya begini. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Artinya, siapa yang beramal saleh, perbuatannya baik, dia juga jadi baik, saleh, patuh kepada Allah, dari laki-laki dan perempuan, dan dia dalam kondisi beriman. Karena kalau orang kafir, mereka Bapak Ibu sekalian melakukan kebaikan, maka tidak akan bermanfaat kecuali di dunia. Misalnya kalau ada orang kafir, bakti sama orang tuanya, bantu orang susah, itu manfaatnya cuma di dunia saja. Di akhirat nggak ada. Makanya kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh Al-Qurtubi dalam kitab beliau Al-Tadhkirah tentang masalah kehidupan akhirat, kematian, surga dan neraka. Beliau menukil sebuah riwayat yang berbunyi, ya kata Nabi SAW, kalau orang kafir itu Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan kematiannya agar menghabiskan semua kebaikannya selama di dunia. Jadi yang pernah dia bakti sama orang tua, yang pernah dia bantu orang susah, dia jenguk orang sakit, karena dia tidak beriman maka tidak akan bermanfaat itu kecuali cuma di dunia. Dan Allah habiskan semua. Ya Allah kasih dia misalnya ke pasangan, keturunan itu karena ada kebaikan dia lakukan. Tapi tidak akan dibawa ke akhirat. Sementara orang mukmin pada saat dia meninggal akan terlihat ada keringat di keningnya. Ya, itu menandakan Allah akan menghabiskan dosa-dosanya dengan ujian tersebut. Di sini Allah SWT mengatakan man amila shalihan min dzakarin aw untha, siapapun yang mengerjakan amal saleh dari perintah Allah SWT dari laki-laki dan perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia dalam kondisi beriman. Walanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami pasti akan jadikan kehidupannya thayyibah, tenang, tentram, damai, tercukupi. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami pasti akan balas mereka dari apa yang telah mereka lakukan dengan balasan yang sempurna. Maksudnya nanti di akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka akan beruntung. Pasti akhirnya orang-orang beriman dan orang saleh akan dimenangkan oleh Allah SWT. Itu pasti. Ya. Walaupun pertama datang ujian, tapi lama-lama akan dimenangkan oleh Allah SWT dengan caranya. Kita bisa lihat dalam surah Ar-Ra'd, surah nomor 13 ayat 29. Ar-Ra'd surah nomor 13 ayat 29 yang berbunyi, alladzina amanu wa 'amilus sholihati tuba lahum wa husna ma'ab. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka keberuntungan untuk mereka. Ya. Dan juga mereka akan mendapatkan kesudahan yang baik, maksudnya surga. Itu dia dalam surah Al-Qasas, surah nomor 28 ayat 67. Surah nomor 28 ayat 67 yang berbunyi, فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ. Adapun orang-orang yang taubat dari dosa-dosanya, dalam kondisi dia juga beriman kepada Allah dan sibuk beramal soleh setelah dia taubat, maka pastilah dia akan menjadi orang-orang yang beruntung. Kalau Bapak Ibu berada di jalan Allah ini, Bapak Ibu soleh dan solehah, ada orang serang kita nih, Allah punya cara menolong kita. Subhanallah, dalam kehidupan saya banyak sekali itu terlalui seperti itu. Orang serang bahkan menjadi berita nasional. Kita makin seperti itu makin kita jaga hubungan sama Allah. Allah datangkan pertolongannya dengan cara yang tidak masuk akal kita. Kita tidak butuh energi banyak, Allah datangkan pertolongan yang luar biasa. Begitu sih, selesai kok. Ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga, Allah berikan pengampunan terhadap dosa-dosa mereka. Pembersihan sehingga mereka itu dari hukuman. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam surah Al-Maidah surah nomor 5 ayat 9. Yang berbunyi, wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati lahum magfiratun wa ajrun 'azim. Allah telah menjanjikan dengan janji yang benar orang-orang beriman dan beramal saleh, mereka akan mendapatkan pengampunan dan juga pahala yang besar. Dan juga pahala yang besar. Ya. Jadi sini ada saksi bahasan kita, lahum magfirah. Mereka akan dapat pengampunan. Ya, kita tahu misalnya kalau orang bekerja di kantor, lalu ada pemutihan kesalahan, ada pengampunan, ya dimaafkan. Maka itu pasti dia akan berarti aman dari hukuman. Nah seperti itu kurang lebih gambarannya. Orang kalau beriman itu dan saleh dan salihah, dia akan dapat pemaafan terhadap kesalahan dia yang lalu-lalu. Begitu juga Allah mengatakan dalam surah Hud, surah nomor 11 ayat 11. Ini mudah ya, surah nomor 11 ayatnya ayat 11. Berbunyi potongan ayat ya. Ya, ada awalnya tapi potongan ayat adalah illal ladzina sabaru wa 'amilus solihati ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Kecuali orang-orang yang bersabar
di atas ketaatan kepada Allah SWT lalu sibuk beramal saleh, maka mereka itu akan mendapatkan pengampunan dan pahala yang besar. Yang keempat, yang Bapak Ibu bisa dapatkan, ya saya sedikit agak cepat karena itu waktu ya, akan mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah SWT. Ya, jadi setiap kali dia ada masalah apapun, dia butuh petunjuk, dia butuh panduan, maka Allah akan mudahkan. Itu namanya hidayah. Jadi ada masalah dihadapi langsung tiba-tiba kita muncul pemikiran, oh ini solusinya. Nah itu hidayah. Ya. Allah sebutkan dalam surah Yunus, surah nomor 10 ayat 9. Surah Yunus, surah nomor 10 ayatnya ayat 9 yang berbunyi, Innal ladzina amanu wa amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan juga beramal saleh, maka Allah akan berikan petunjuk mereka dengan keimanan mereka itu. Petunjuk ini banyak ya. Petunjuk. Bahkan kadang-kadang kita kalau lapar ada petunjuk untuk makan yang mana, yang tepat. Kita lagi mau melakukan satu kegiatan, Allah datangkan orang yang tepat untuk memberikan panduan kepada kita. Pernah nggak Bapak Ibu merasakan dalam hidup kita lagi butuh satu jawaban, tiba-tiba ada yang ngomong, kita tidak pernah tahu dari mana orang ini, tapi sedang membahas tema yang sedang kita inginkan, lalu kita dapat solusinya. Berapa kali saya ketemu dengan jemaah, konsultasi dengan saya, rupanya masalah ini mereka sudah ada yang 10 tahun dalam masalah rumah tangga. Saya cuma bilang saja, Bapak Ibu kenapa nggak lakukan seperti ini? Oh iya Ustaz ya, kok saya tidak berpikir sebelumnya? Allah datangkan buat mereka itu petunjuknya. Kemudian dalam surah At-Talaq, masih di poin yang keempat, Allah berikan petunjuk, surah nomor 65 ayat 11. Surah nomor 65 ayat 11 yang berbunyi, liyukhrijal ladina amanu wa amilus solihati minadh dhulumati ilan nur. Al-ayah, artinya Allah akan mengeluarkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari kegelapan, ya, kepada cahaya. Maksudnya dari kesempitan jiwa, dari sesuatu yang tidak jelas menjadi jelas di depan mata mereka. Yang penting Bapak Ibu ingat ya, setiap kali ada masalah, makin gunakan itu sebagai momen untuk dekatkan diri kepada Allah SWT. Jangan ada masalah malah kita makin berbuat dosa, tapi kita makin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang kelima, Allah akan mengasihi mereka dan memberikan perhatian khusus buat mereka. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Maryam, surah nomor 19 ayat 96. Surah nomor 19 ayat 96 yang berbunyi, Innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Artinya, sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, maka Allah akan jadikan buat mereka, atau zat yang maha pengasih, Allah akan memberikan buat mereka wudda, kasih sayang, perhatian khusus. Ini firman Allah SWT, bukan perkataan saya. Saya cuma dari ayat ke ayat Bapak Ibu sekalian. Dan bisa dibuktikan nama surah, nomor surah, dan juga ayat nomor ayat yang saya sebutkan tadi. Jadi ini Allah akan betul-betul memberikan perhatian khusus. Makin dekat kepada Allah. Masalah apapun, wudu, sholat. Ingat, dengan manusia hanya konsultasi. Jangan curhat. Konsultasi. Dokter datang konsultasi. Ustadz datang konsultasi. Curhat itu hanya kepada pemilik segala sesuatunya. Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kalau sehat, kita kalau lagi ada nikmat, yang ciptakan kita Allah, ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa pertahankan hanya Allah. Hanya minta kepada dia dan syukur kepada dia. Kita kalau lagi ada masalah, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan masalah itu Allah, yang bisa memberikan solusi hanya Allah. Salah kalau ke manusia. Coba kalau masalah apapun, wudu, lalu sujud dengan tulus kepada Allah, minta Allah datangkan nanti manusia hamba yang bisa menolong kita. Memberikan banyak jalan keluar. Apakah itu saran, apakah itu bantuan moral, materi, dan segala macam. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, yang keenam, mereka akan diberikan derajat-derajat yang tinggi. Kedudukan di dunia dan juga di akhirat. Tapi yang paling puncak adalah di akhirat. Sebagaimana Allah SWT sebutkan dalam surah Toha, surah nomor 20 ayat 75. Surah nomor 20 ayat 75. Wa may ya'tihi mu'minan qad 'amilas shalihati fa ulaika lahumud darajatul 'ula. Artinya, dan siapa yang datang ya kepada Allah nanti hari kiamat dalam kondisi mereka beriman dan telah mengerjakan amal soleh, kepatuhan, maka mereka akan memiliki derajat-derajat yang tinggi. Bapak Ibu sudah tahu belum? Kalau sudah, alhamdulillah. Kalau belum tahu saya ingatkan. Kalau sudah tahu juga hanya sekedar mengingatkan. Orang yang paling rendah derajatnya di surga, kata Nabi SAW, orang yang paling rendah itu adalah memiliki minimal 10 kali lipat yang dimiliki oleh raja terkaya dunia. Siapa raja terkaya dunia? Nabi Sulaiman AS.
Karena beliau minta kerajaan tidak layak untuk orang sebelum dan sesudahnya. Jin bisa diperintahkan, bisa bicara sama serangga, sama hewan, sama burung. Ya, Bapak bisa lihat dalam surah Al-Quran ya. Dalam surah An-Naml digambarkan. Maka dia akan mendapatkan minimal 10 kali lipat dimiliki raja terkaya dunia. Itu orang terendah. Bagaimana orang yang di atasnya? Ya. Itu terendah. Itu apa yang kita kerjakan? Hanya jadi orang soleh modalnya. Azan, sholat. Ada orang miskin bantu. Lihat Quran baca. Itu aja. Omong jujur. Selesai. Susahnya apa jadi orang baik itu? Kan gitu. Dan hindari yang dilarang. Jangan bohong, jangan menipu, jangan ganggu orang, jangan fitnah, jangan gunjing. Itu aja kok. Udah selesai. Enak. Makan boleh, minum boleh, bekerja boleh. Mati masuk surga. Kan enak banget. Cuma kadang-kadang kita digoda oleh syaitan, kita sesatkan diri kita menuju ke bisikan-bisikan mereka gitu. Ya. Kemudian yang selanjutnya, yang ketujuh adalah mereka akan diangkat dari mereka rasa khawatir dan takut. Hilang rasa khawatir dan takut itu. Beda dengan orang yang tidak beriman, tidak soleh dan soleh. Penuh dengan was-was, penuh dengan ketakutan dengan urusan dunianya. Tapi kalau orang beriman tidak seperti itu. Allah sebutkan, ini poin yang ketujuh ya. Dalam surah Al-Ma'idah surah nomor 5 ayat 69. Bunyinya, Man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salim fala khawfun alaihim walahum yahzanun. Siapa yang beriman kepada Allah, ya, beriman kepada hari kiamat, tahu ada surga dan neraka, maka dia beramal untuk masuk surga, dia juga jauh dari dosa karena takut masuk neraka, dia sibuk amal saleh, maka tidak perlu ada kekhawatiran bagi mereka dan tidak perlu mereka bersedih di dunia dan di akhirat. Ya, kata Nabi SAW, nanti akan didatangkan hari kiamat seseorang yang paling menderita di dunia dari penghuni surga. Di dunia ini dari lahir sampai mati Bapak Ibu sekalian miskin. Gak punya apa-apa. Baju di badan, makan cuma dikasih orang. Tapi orang soleh, azan, sholat. Kalau ngomong jujur. Gitu kan. Dia tidak mau masukkan di dalam tubuhnya sesuatu yang kecuali yang halal saja. Orang seperti itu saja. Mudahnya akan datangkan hari kiamat nanti. Orang yang paling susah dari penghuni surga di dunia. Didatangkan, dicelupkan satu celupan ke surga lalu dikeluarkan. Cepat masuk keluar. Ditanya, kau pernah menderita gak selama ini? Pernah gak kau susah selama ini? Ini dalam hadis Bukhari. Kata dia, demi Allah saya tidak pernah rasakan kesusahan selama ini. Belum pernah. Hilang semua. Capek dia 70 tahun, 80 tahun di dunia. Hilang semua itu hanya dengan satu celupan di surga. Bagaimana kalau dia jadi penghuni surga yang khalidina fiha. Kekal selama ini di dalamnya. Modalnya hanya soleh dan soleha saja. Gitu kan? Sebaliknya kata Nabi SAW, makin datangkan hari kiamat orang yang paling besar nikmatnya di dunia. Dari lahir di kerajaan, anak raja sampai mati juga jadi raja misalnya. Di istana ke istana. Tapi orang ahli neraka. Kufur kepada Allah. Yang datangkan hari kiamat dicelupkan satu celupan ke neraka dikeluarkan. Ditanya. Kau pernah rasa nikmat selama ini? Pernahkah kau bahagia selama ini? Orang itu mengatakan demi Allah tidak pernah. Satu celupan di neraka buat orang ini menyesal semuanya. Di dunia itu tidak ada apa-apanya bagi dia. Tidak ada nilainya. Begitulah keadaan. Dan syukurlah kita sebagai orang beriman punya bocoran masalah ini Bapak Ibu sekalian. Bayangkan kalau kita tidak tahu bagaimana kehidupan akhirat, bagaimana panduan hidup, itu repot sekali. Begitu juga Allah sebutkan dalam surah Toha, surah nomor 20 ayat 112. Yang bunyinya, wa ya'mal minas solihati wa mu'min fala yakhafu zulman wala hadma. Dan barang siapa yang berbuat amal saleh sementara dalam keadaan beriman, maka dia tidak perlu takut terzalimi dan tidak perlu takut juga kekurangan. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, dijamin rezekinya. Dan rezeki bukan selalu jangan dikurung rezeki di duit ya. Rezeki itu berarti sesuatu yang bisa membuat roda kehidupan bisa berjalan. Semua rezeki. Ini mata kita bisa tangkap cahaya, telinga kita bisa tangkap suara, kita masih bisa fungsi anggota tubuh kita ini masih maksimal. Ya, kita masih bisa hidup, bisa bahagia. Itu semua adalah rezeki. Di antaranya perangkatnya adalah orang memiliki harta. Allah berikan rezeki. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj nomor 22 ayat 50. Surah nomor 22 ayat 50 yang bunyinya فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka mereka akan mendapatkan pengampunan dan plus dimaafkan kesalahannya kalau ada dan diberikan rezeki yang mulia. Maksudnya maksimal. Akan diberikan rezeki, kesehatan, keturunan dan segala macam diberikan rezeki yang mulia. Begitu juga dalam surah Ar-Rum
Surah nomor 30 ayat 45. Yang bunyinya liyajziyal ladzina amanu wa amilus solihati min fadlih. Allah pasti akan memberikan balasan orang beriman dan beramal saleh dari karunia-Nya yang luas. Allah akan kasih dia rezeki yang luas. Ya. Tadi mohon maaf di poin yang ketujuh yang saya sebutkan surah Toha surah nomor 20, saya di tulisan saya lihat terlalu kecil saya tulis ya. Tadi saya sebutkan ayat 112. Itu benar nggak tadi? Hah? Udah benar ya? Oke, alhamdulillah. Nah, saya tulis agak kecil. Antara 100, dalam bahasa Arab antara 112 atau 52. Karena satunya berdekatan sekali saya tulisnya. Baik, selanjutnya nomor 9. Allah akan berikan kedudukan di muka bumi. Jadi jangan pernah berpikir, oh saya kalau jujur, saya kalau amanah, saya kalau tanggung jawab, kemudian saya tidak punya jabatan. Dusta besar itu, bisikan syaitan. Coba Anda komitmen dengan kejujuran, komitmen dengan kebenaran, maka insya Allah Allah akan berikan kedudukan. Itu sudah jelas. Allah berikan para nabi-nabinya begitu, Allah berikan para khulafa rasyidin Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali ridwanullah alaihim. Allah berikan Bilal yang tadinya budak menjadi seorang yang kaya raya di akhir hidupnya setelah pembebasan wilayah Persia, dan sekian banyak contoh-contoh yang berhubungan dengan masalah itu. Allah sebutkan tentang kedudukan di muka bumi ini. Allah berikan dia jabatan kedudukan dalam surah An-Nur, surah nomor 24 ayat 55. Surah nomor 24 ayat 55. Bunyinya, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Terjemahannya, Allah menjanjikan dengan janji yang benar bagi orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh. Ingat, ini selalu partner ya. Iman, amal saleh. Iman, amal saleh. Oleh iman saja enggak cukup. Amal salehnya enggak cukup. Jadi beriman dan beramal saleh. Maka pasti Allah akan berikan kepada mereka kedudukan di muka bumi sebagaimana Allah telah berikan kedudukan orang-orang yang sebelum mereka. Dan pasti Allah akan menangkan agama mereka yang telah Allah ridhoi itu, dan Allah akan ganti rasa takut mereka menjadi ketenangan. Dengan syarat mereka menyembahku, kata Allah, dan tanpa menyekutukan sesuatu denganku. Dan siapa yang kufur setelah informasi penting ini, maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Ya, kadang-kadang saya lihat ada sebagian muslimin, mereka coba tidak adil ya, mempertemukan antara orang muslim yang miskin sama orang kafir yang kaya. Ini enggak adil. Ya. Kalau mau adil, pertemukan orang muslim yang kaya sama orang kafir yang kaya. Itu baru berimbang. Pertemukan juga antara orang kafir yang orang muslim yang miskin sama orang kafir yang miskin. Di situ kita bisa lihat bagaimana perbedaannya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, Allah juga mengatakan dalam surah Al-Anbiya, surah nomor 21 ayat 105. Surah nomor 21 ayat 105. Ini tentang masalah Allah berikan kedudukan di muka bumi ya. Annal arda, ini potongan ayat, annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Bahwasanya bumi ini pasti ujungnya nanti akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh. Pasti mereka yang akan dimenangkan nanti. Yang ke-10, Allah akan berikan rahmat. Rahmat ini karunia, ya. Dalam surah Al-Jathiyah, surah nomor 45 ayat 30. Surah nomor 45 ayat 30. Allah berfirman tentang rahmat ini. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِ. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka pasti Tuhan mereka akan memasukkan mereka ke dalam rahmatnya. Kalau rahmat ini, kalau Bapak Ibu tanya saya, karunia. Karunia itu bisa solusi dari permasalahan, ya, bisa dipenuhi kebutuhannya, bisa dimaafkan kesalahannya, bisa ditinggikan derajat, itu rahmat. Rahmat itu luas sekali. Dalilnya surah Al-Jathiyah surah nomor 45 ayat 30. Selanjutnya yang ke-11, mereka akan diselamatkan dari segala macam kerugian. Segala macam kerugian. Bahkan Allah SWT menyelamatkan mereka dengan hikmahnya, ya, walaupun sebenarnya di mata dia mungkin itu rugi. Tapi Allah punya cara menyelamatkan dia, dan mungkin dia bisa tahu hikmahnya beberapa tahun setelah itu. Saya baca dulu, baru saya kasih contoh nanti. Allah sebutkan dalam surah Al-Asr, kita sudah hafal semua surah Al-Asr. Surah nomor 103, ayat 3. Atau baca semua deh, ayat 1 sampai ayat 3. Wal asr,
demi waktu kalian di muka bumi ini yang terbatas karena akan ada ajal nanti berakhir semuanya. Innal insana lafi khusr, manusia semuanya dalam keadaan rugi karena mereka akan nanti menyesal pada hari kiamat dengan waktu yang mereka buang-buang. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Wa tawasaw bil haqq, saling mewasiatkan kebenaran ini. Wa tawasaw bis sabr, saling mewasiatkan juga agar bersabar. Jadi ini tentang masalah Allah berikan keselamatan dari kerugian. Ya. Jadi mungkin banyak ya, di Saudi ini ada contoh kasus, saya kasih contoh kasus satu saja karena melihat waktunya ya. Ada satu orang di Mekah ini, kebetulan kita di Mekah, Dr. Muhammad, beliau dokter namanya Muhammad, beliau ngajar di Ummul Qura, beliau punya cuplikan ceramah, dulu masih pakai kaset. Saya dengar sudah lama banget nih ceritanya. Tapi beliau seorang dai terkenal di Saudi. Beliau sempat cerita, ada satu sahabat dekatnya. Sahabat dekat ini kebetulan melamar seorang wanita. Dan dia sangat suka sama wanita ini. Jadi sudah ditentukan tanggal, sudah diterima lamarannya. Subhanallah 3 bulan sebelum hari H. Tiba-tiba si perempuan ini membatalkan pernikahan tersebut. Sepihak. Tanpa sebab. Kata Dr. Muhammad ini, teman saya ini merasa sedih. Dia coba tanya apa alasannya, tidak ada penjelasan. Dia datangnya kepada calon mertuanya juga, tidak tahu harus buat apa. Kami sudah tanya anaknya pokoknya tidak mau, batalkan aja pernikahan. Gak mau. Di lobi sana sini tetap gak mau. Intinya pernikahan dibatalkan. Kata Dr. Muhammad ini, saya hampir setiap saat kalau ketemu sama teman saya sampai mengatakan, ya Allah kabulkan doa dia. Karena selalu doanya itu, laki-laki ini, ya Allah kembalikan wanita itu, saya suka sama dia, jadikan jodoh saya, begitu terus. Sampai Syekh Muhammad ini mengatakan, Dr. Muhammad mengatakan, saya kalau dengar teman saya berdoa karena kesiannya sampai saya katakan, ya Allah kabulkan, berikan dia wanita itu. Subhanallah, setelah 3 bulan berjalan dari hari H yang disepakati pernikahan itu, batallah pernikahan itu kan, karena sudah lewat juga hari H-nya dan sudah dibatalkan 3 bulan sebelumnya. Subhanallah, beberapa hari kemudian perempuan ini menikah dengan seorang laki-laki. Karena sudah menjadi status istri orang, maka dia sudah berhenti berdoa. Kan tidak boleh kita berdoa, ya Allah buat dia cerai kan gitu. Maka kata Dr. Muhammad, setelah perempuan itu nikah sama laki-laki lain, saya baru tahu bagaimana Allah mencintai teman saya ini. Kenapa? Ternyata perempuan ini setelah menikah baru 1 bulan saja dia menikah, itu terdeteksi di payudara. Ini tinggi saya begitu, payudara sebelah kanan ada kanker ganas yang mengharuskan harus dipotong. Jadi baru 1 bulan pengantin sudah tidak ada payudara sebelah kanan. 1 bulan kemudian bulan kedua payudara sebelah kiri juga harus dipotong. Bulan ketiga ada masalah di urat saraf di otak bagian belakangnya membuat matanya buta perempuan ini. Begitu ceritanya. Dan bulan keempat meninggal dunia. Kata Dr. Muhammad, setelah saya lihat itu saya baru melihat bagaimana sayangnya Allah kepada teman saya ini. Kalau dia menikah sama perempuan itu mungkin dia akan lebih sakit hati nanti karena dia sangat suka, tapi Allah selamatkan dia dengan caranya. Menikahlah, dan juga kalau dia menikah mungkin dia hanya jadi perawatnya saja. Karena bulan pertama sudah tidak ada payudara, bulan kedua juga begitu, bulan ketiga sudah buta, bulan keempat meninggal dunia. Tapi Allah alihkan dia dari sesuatu kerugian yang bisa menimpa dia dengan hikmahnya. Nah ini yang dimaksud dengan poin ke-11. Allah selamatkan dari mara bahaya yang bisa menimpa dia. Jadi Bapak Ibu selalu bersangka baik pada Allah. Mungkin Anda mau bisnis, investasi di satu perusahaan lalu kemudian sudah ditutup, kita nggak jadi. Mungkin kita mau mau beli sebuah rumah ternyata sudah laku. Atau apa saja, kita mau ada promosi apa, sudah habis kesempatannya. Semua sangka baik. Pasti ada hikmah di belakang itu selama Bapak Ibu dari jalan Allah yang benar. Tidak usah khawatir. Bisa saja kalau kita paksakan malah jadi masalah buat kita. Ada juga kisah lain terjadi, ini seorang muslim di Perancis waktu itu dia mau pergi ke Italia. Ini kisah nyatanya, dia mau bisnis gitu kan. Subhanallah dia datang mungkin masih, pintu itu masih baru check-in baru ditutup. Pesawat masih ada. Dia datang, dia ngelobi, dia bisnis kelas lagi. Udah nggak bisa. Tetap penerbangan nolak, udah nggak bisa. Loh, dia bingung, kenapa? Saya ada meeting nih, harus pertemuan. Pokoknya intinya tidak boleh penerbangan. Terpaksa dia cancel semua meetingnya. Bukan cancel, ditunda waktunya. Dia cari penerbangan setelahnya. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? 15 menit setelah pesawat terbang, itu ternyata pesawatnya meledak di atas. Allah selamatkan. Makanya sangka baik dengan Allah. Kata Nabi SAW, Allah berfirman dalam hadis Qudsi, hadis Bukhari, Ana inda dhanni abdi bi. Aku sudah dengan prasangka hambaku. Falyadunnu bi masya. Dia boleh sangka apa yang dia suka. Kalau dia sangka baik, sangka baik. Kalau dia sangka buruk, sangka buruk.
Ada pernah sahabat Nabi, Bapak Ibu sekalian, sakitnya luar biasa parah. Sampai ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, tolong Anda lihat orang ini. Lagi sakit parah, belum pernah ada orang sakit seperti ini. Nabi SAW begitu datang melihat dia. Lalu Nabi bilang, waktu lihat orang ini sakitnya, tidak digambarin bagaimana, tapi katanya sakitnya sangat parah. Kata Nabi SAW, kau berdoa apa sama Allah? Orang itu bilang, saya berdoa, ya Allah kalau seandainya ada hukuman nanti yang engkau akan hukum aku di akhirat karena dosa-dosaku yang lalu, percepatlah di dunia. Ya, percepatlah di dunia. Dia berdoa begitu. Maka kata Nabi SAW, Maha suci Allah. Kenapa kau berdoa begitu? Kenapa kau tidak bilang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar? Minta kebaikan. Dunia kebaikan akhirat. Jangan minta disiksa. Minta dimaafkan. Minta diluaskan rezeki. Minta ini dan itu. Kemudian yang ke-12, mereka adalah generasi terbaik di muka bumi ini. Generasi yang paling pantas jadi pasangan, jadi teman, jadi partner bisnis, jadi tetangga dan seterusnya. Allah menyebutkan dalam surah Bayyinah, surah nomor 98 ayat 7. Surah nomor 98 ayat 7 yang bunyinya, illal ladina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka adalah sebaik-baik generasi. Orang yang paling pantas jadi teman, jadi sahabat, pasangan hidup, para bisa adalah orang-orang yang salih dan salihah. Tempat mereka masjid dan majlis taklim. Gak mungkin ketemu orang-orang begini di diskotik, di bar, lalu kemudian dianggap bisa menjadi pasangan yang baik ataupun ya partner bisnis yang baik dan seterusnya. Kemudian yang ke-13, ya, mereka akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kondisi mereka akan sangat puas pada saat itu. Dan Allah SWT memberikan syarat agar bisa masuk surga bertemu dengan Allah dalam kondisi puas nanti dengan balasan maksimal. Itu dengan beriman dan beramal saleh. Allah sebutkan dalam surah Al-Kahfi. Sering kita baca malam Jumat atau hari Jumat. Surah nomor 18 ayat terakhirnya. Ayat 110. فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Siapa yang berharap bisa bertemu dengan Tuhannya, maka dia sebagai beramal saleh, ya, dan tidak menyekutukan sesuatu dengan Tuhannya. Kemudian yang ke-14, nomor 14, Allah SWT memerintahkan kita untuk menikah atau baik kita menikah atau kita menikahkan orang-orang yang soleh. Syaratnya itu. Sebagaimana Allah SWT dalam surah An-Nur surah nomor 24 ayat 32. Wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum. Artinya dalam surah An-Nur ayat 32, dan nikahkanlah orang-orang yang sendiri di antara kalian dan orang-orang saleh atau solehah dari hamba saya laki-laki dan hamba saya perempuan. Yang ke-15, ya, kita dianjurkan untuk berdoa agar kita sendiri menjadi orang soleh karena kedudukan mereka tinggi. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Ahqaf, surah nomor 46 ayat 15. Surah nomor 46 ayat 15. Wa na'mala salihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati. Ini doa yang masyhur, ya. Bapak Ibu terutama yang sudah 40 tahun jangan berhenti berdoa ini. Ini doa yang cukup panjang dan sangat baik, dianjurkan orang terutama yang sudah 40 tahun. Tapi sebelum 40 tahun boleh berdoa juga. Tapi di sini doanya lebih difokuskan. Ya, itu surah Al-Ahqaf surah nomor 46 ayat 15. Ya, dia mengatakan di antara potongan doa, dan izinkanlah aku untuk beramal saleh yang kau ridhoi dan perbaikilah keturunanku. Ya. Kemudian juga dalam surah As-Saffat surah nomor 37 ayat 100, ya, yang bunyinya Rabbi habli minas salihin, ya Allah karuniakan aku keturunan yang baik-baik. Yang ke-16 sisa 2, ya, ke-16 sama 17. Yang ke-16 Bapak Ibu sekalian, mereka akan selalu dilipat gandakan pahala-pahalanya. Jadi kalau orang yang soleh-solehah itu kalau beramal soleh dibedain pahalanya dengan orang yang ya kurang ibadahnya atau kurang soleh, ya, beda. Sebagaimana Allah sebutkan, ini cukup banyak dalil, saya ambil salah satunya saja. Ya, di antaranya adalah surah Fussilat, surah nomor 41 ayat 8. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan mendapatkan pahala yang tidak terputus-putus. Allah sebutkan di 3 surah, mirip semua ayatnya ini. Fussilat surah nomor 41 ayat 8. Kemudian Al-Insyiqaq surah nomor 84 ayat 25. Dan yang terakhir At-Tin surah nomor 95 ayat 6. Bahwasanya orang yang beriman dan beramal saleh maka mereka akan dapat pahala tidak terputus-putus. Begini maksudnya. Bapak Ibu kalau terbiasa mengerjakan satu ibadah karena Bapak Ibu soleh, jaga sholat 5 waktu, jaga puasa sunnah, jaga zikir, jaga baca Quran, sering umrah dan haji, satu waktu ini orang itu hilang akal. Jadi gila misalnya, ya, atau dia stroke nggak bisa lagi maksimal kerjakan, tetap pahala yang amal yang pernah dia kerjakan dapat. Ini Bapak Ibu lagi musafir misalnya, kemudian kita biasa puasa Senin Kamis, kita kena safar nggak puasa, tetap pahalanya jalan.
Itu yang dimaksud dengan pahala yang tidak terputus-putus. Ya. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, yang ke-17 ya. Itu adalah mereka akan masuk ke dalam surga. Ini puncaknya. Saya pilihkan satu ayat saja, surah Ghafir, surah 40, ayatnya juga ayat 40. Surah 40 ayat 40. Allah mengatakan tentang masuk ke dalam surga, "Wa man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannata yurzaquna fiha bighairi hisab." Siapapun yang beramal saleh dari laki-laki dan perempuan sementara dia beriman, maka pasti mereka semua akan kami masukkan ke dalam surga. Di dalamnya mereka akan diberi rezeki tanpa ada perhitungan. Ini dalilnya cukup banyak ya. Kalau Bapak Ibu mau kembali ke ceramah kami ini, Bapak Ibu bisa kembali dengan judul di playlist YouTube itu, Indahnya Menjadi Orang Soleh. Lebih panjang lebar kami jelaskan dalil-dalilnya Bapak Ibu sekalian. Baik, mohon maaf karena waktu maghrib sudah masuk. Kita cukup sampai sini insyaAllah. Begitu saja. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.